Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Agustus 2023. Jadi udah masuk hari Senin lagi setelah kemarin weekend boring banget ya, market nggak bergerak kemana-mana teman-teman. Jadi masih bertahan di kisaran atas level 26.000. Hari ini itu juga news dari kalender ekonomi nggak terlalu banyak. Ada dari PBOC, ini adalah bank rakyat Cina ya teman-teman, meluncurkan data soal loan prime rate, data pinjaman gitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu berdampak juga sama market. Jadi posisi market sekarang lagi flat, sentimennya sangat minim. Besok itu baru ada data yang lumayan penting, yaitu penjualan rumah untuk Amerika Serikat. Ini mungkin akan berimbas langsung ke pergerakan dari indeks dolar. Nah, karena sekarang hari Senin, jadi market komoditi udah mulai aktif. Kemudian market saham pun juga akan aktif, jadi hati-hati sama gejolak yang terjadi pada market di perdagangan hari ini. Kemungkinan akan cukup volatile, menjelang ataupun setelah closing time frame weekly. Teman-teman, akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, ini melihat Ripple CTO melakukan klarifikasi perihal potensial appeal yang dilakukan oleh SEC. Jadi menurut David Swart, SEC sedang mencari banding pada titik spesifik berdasarkan interpretasinya bahwa kasus hukum belum selesai. Jadi ini adalah lanjutan daripada kasus kemarin ya, setelah SEC dinyatakan kalah sidang dengan Ripple, teman-teman. Perihal kasus apakah XRP ini disebut sebagai sekuritas atau enggak, apakah Ripple memperdagangkan aset yang bukan sekuritas, teman-teman. Jadi intinya ini lagi bergejolak kembali ya, setelah Ripple menang, tapi SEC-nya masih memungkinkan atau masih dimungkinkan adanya potensi untuk mereka melakukan appeal atau melakukan banding terhadap keputusan dari hakim sebelumnya. Jadi ya ini masih mungkin berpeluang akan terus berlanjut teman-teman, sampai nanti akan ada titik temunya. Kita juga nggak tahu pasti sampai kapan ya. Tapi ya semoga aja kalau bisa nggak terjadi, karena XRP udah ditekan habis-habisan 2-3 tahun terakhir, dan sekarang ya mereka udah dapat momentum yang bagus, teman-teman, masa kena apel lagi. Karena kalau kita lihat dari data sih sebenarnya SEC masih punya banyak nama-nama perusahaan atau proyek yang dianggap sebagai sekuritas. Ada seratusan nama yang belum sama sekali disentuh. Mereka masih berfokus sama XRP dulu. Ini data yang lain teman-teman, datang dari Sentiment. Data ini menunjukkan bahwa XRP network mulai mulai terlihat ya beberapa tanda pemulihan ringan. Ada kenaikan sampai 4%, tampaknya didukung dari beberapa aset. Ada sekitar 221 alamat yang disimpan, teman-teman, dengan kepemilikan sampai 10 juta sampai 1 miliar XRP. Mereka sekarang memegang sekitar 16,13 miliar token gabungan, teman-teman. Jadi kalau semuanya digabung itu jumlahnya cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari datanya menunjukkan memang mereka masih tetap hold XRP mereka dan belum ada satu pergerakan yang signifikan. Jadi bisa dibilang holder masih pegang XRP, padahal ada potensial kasus banding ya yang akan dilakukan SEC. Ini aku sedikit ya nanti kita akan bahas ya untuk potensial Bitcoin bergerak dalam sebuah running flat pattern, teman-teman. Jadi itu bisa sangat-sangat penting. Nah, ini satu lagi data yang penting kalau kita lihat dari indikator teknikal menggunakan MA200 di time frame daily. Jadi pergerakan Bitcoin sekarang sudah breakdown, dan ini penurunan yang bisa dibilang buruk ya. Kalau kita lihat sebelumnya, Bitcoin juga pernah mengalami breakdown ketika diperdagangkan di bulan Maret. Bulan Maret sempat breakdown tuh, tapi bagusnya Bitcoin closingnya itu di atas daripada MA200. Nah, sekarang kondisinya sudah berbeda. Bitcoin close di bawah dari MA200, turun ke kisaran level 26.000, which is sebenarnya ini adalah fase awal dalam bear market kalau dalam analisa teknikal. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang itu kurang begitu ideal. Dan kalau kita lihat dari sini, ya ada potensial untuk Bitcoin kembali mengunjungi
perjalanan melanjutkan penurunan ke level 20 ribuan. Kalau teman-teman ngikutin analisa kita yang kemarin, teman-teman kita juga ada sempat bikin sebuah apa ya, prediksi ya. Prediksi andai kata nih. Nah, kalau teman-teman bisa cek aja video kita yang terakhir itu, aku sudah sempat bahas sih di analisa Bitcoin ya. Yang ini teman-teman, yang gambarannya Xi Jinping. Jadi kita udah bahas beberapa kemungkinan. Kalau kita lihat sih kemungkinan yang bisa terjadi adalah potensial double top terhadap pergerakan dari Bitcoin dengan target ke kisaran harga 19.300-an something. Itu ada level support lagi di situ. Ada kisaran 19.500, ada level support yang cukup kuat untuk Bitcoin. Jadi potensialnya lumayan dalam penurunan yang terjadi. Tapi ya itu salah satu potensi sebenarnya teman-teman. Belum tentu terjadi ya. Kemudian ini ada soal apa namanya, biaya listrik, household electric cost teman-teman. Ini di berbagai negara ya. Dan ternyata miners untuk para miners Bitcoin itu bervariasi. Tidak semua negara itu kompatibel atau sesuai untuk melakukan mining Bitcoin karena disebabkan harga listrik yang berbeda-beda di setiap negara, teman-teman. Kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, sebenarnya Indonesia termasuk cukup mahal ya, teman-teman. Makanya kalau listrik di Indonesia dibandingkan sama pendapatan normalnya orang-orang, itu mungkin akan bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya penghasilan tinggi aja. Ini berbeda sama di Amerika Serikat, even di sana biaya listriknya mahal, di Kanada juga biaya listriknya mahal, tapi pendapatan per kapita orang-orang di sana lebih tinggi, teman-teman. Sehingga memungkinkan untuk mereka melakukan perdagangan atau melakukan mining crypto. Jadi setiap negara ini punya ya profil yang berbeda-beda ya. Ternyata kalau kita lihat dari datanya, cost paling tinggi itu ada di Lebanon. Lebanon punya cost sekitar 266. 266 um, di negara-negara yang lain juga lebih tinggi. Ada Iran, Syria, Ethiopia, Sudan, Libya, Kyrgyzstan, Angola, Zimbabwe, Bhutan. Bhutan paling tinggi nih, teman-teman. Sampai 4.260 4.256. Jadi ini datanya berdasarkan 2021 ya. 2021 dan ya mungkin sekarang udah berbeda lagi, teman-teman. Kemarin kita post beberapa berita, sebenarnya bukan update berita sih, tapi melihat atau mereview kembali apa saja yang sudah terjadi pada kondisi dari market, teman-teman. Jadi yang pertama ada debt ceiling Amerika Serikat yang kemarin sudah dinaikkan pada bulan Juli kemarin. Ya, sekarang kemungkinan Amerika akan bisa mencetak mencetak apa namanya, utang, teman-teman, menambah utang mereka lebih banyak lagi karena debt ceiling udah dinaikin nih. Sebelumnya platformnya 3 meter, sekarang platformnya dinaikin jadi 4 meter. Jadi lebih bisa banyak utang, teman-teman. Efeknya apa? Efeknya ya in the long run mungkin adalah peningkatan jumlah likuiditas di market. Pencetakan uang terjadi sehingga ya makin lama market makin banyak melimpah untuk fiat money-nya, menurunkan kekuatan dari dolar kalau ekonomi Amerika Serikat jelek ya. Dan juga ini berpeluang untuk sinyal yang bagus untuk market-market saham, tapi ini untuk jangka panjang, teman-teman. Itu dari hutang ya. Kemudian Ethereum ETF ini punya probability di-approve, teman-teman, di-approve dan mulai diperdagangkan di 12 Oktober. Tapi ini masih berupa rencana. Jadi volatility share ini salah satu penyedia atau institusi yang melisting Ethereum ETF itu berencana untuk meluncurkan Ethereum berjangka pada tanggal 12 Oktober yang akan menjadi yang pertama dari jenisnya di Amerika Serikat sejak diajukan bulan Juli kemarin. SEC belum meminta untuk menarik aplikasinya. Jadi masih ada potensi, belum pasti tapi masih ada potensi. Itu kemudian ada APT Aptos ya menjalin kerjasama dengan Microsoft. Ini berita bukan berita baru, teman-teman, tapi kerjasama yang mereka lakukan ini ternyata banyak aspek ya di banyak bidang. Sekarang mereka coba untuk developing soal AI sama mengkombinasikannya dengan Web3.
jaringan Web3. Ya itu sih news nggak terlalu gimana-gimana teman-teman untuk perdagangan kemarin ya, karena hari Minggu. Semoga hari ini bisa lebih ramai lagi. Dari segi pergerakan teknikal, aku sempat belajar-belajar sedikit nih soal yang namanya potensial Bitcoin membentuk running flat. Ya, jadi pergerakan Bitcoin kan belakangan cukup slowing down, teman-teman. Slowing down, bergerak sideways. Dan kalau menurut saya, ada potensial juga nih, selain beberapa potensi yang kita sudah bahas di video kemarin. Bitcoin double top potensial, ya, turun ke 19.000 something. Kemudian Bitcoin breakdown dari yang namanya ascending channel, juga ada possibility untuk Bitcoin kembali turun. Nah, ini salah satu skenario yang juga berpotensi terjadi, yaitu korektif flat, teman-teman, untuk posisinya sekarang. Nah, kenapa saya melihat potensi ini? Karena kalau kita lihat dari structure market, sebenarnya Bitcoin ini masih bergerak sangat-sangat stabil dengan volume perdagangan yang lumayan tinggi meskipun mengalami penurunan. Dan juga pertimbangan lain adalah dari posisi RSI yang sudah menyentuh level jenuh jualnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari structure, pergerakan dari Bitcoin itu juga mirip menurut saya dengan flat pattern, ya. Di sini dia ada beberapa potensial atau pilihan pergerakan. Mungkin itu ada regular flat, ada expanded or irregular flat, ada juga yang running flat. Dan yang saya lihat itu adalah potensial untuk expanded flat atau irregular flat. Teman-teman, dilihatnya dari mana? Dilihat dari pergerakan Bitcoin yang cenderung korektif. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini Bitcoin pernah mencapai level sekitar 30.900. Ini adalah create wave E-nya. Kalau kita lihat dari, jadi di sini kan downtrend nih. Ini wave E, ini wave B, ini wave C. Jadi ini kurang lebih mirip seperti ini, di mana posisi daripada swing low di sini, teman-teman, itu di bawah daripada wave B-nya di sini. Ya, kemudian dia berpotensi untuk turun sedikit di bawah daripada wave E-nya. Jadi ini adalah potensial yang sangat-sangat bisa terjadi pada pergerakan Bitcoin. Jadi kalau saya rasa, oh sorry, ini aku agak sedikit salah ya, ini harusnya ini seperti ini. Kita running wave C, ini wave E-nya tadi ini di sini, ini wave E, ini, nah harusnya nariknya seperti itu ya. Jadi saya melihat potensialnya ada kemungkinan kita running ke wave C. Wave C-nya itu di mana? Apakah cukup menarik posisinya? Nah, ternyata kalau aku pakai Fibonacci retracement, kita bisa tarik dari swing high di sini, turun ke swing low di sini. Teman-teman, ternyata potensial kita create wave C atau corrective pattern-nya itu adalah sampai di level Fibo 50%, yaitu di kisaran level 23.600. Ya. Ya, ini bisa terjadi, bisa enggak. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada skenario potensial bisa terjadi seperti demikian. Makanya ya kita prepare aja. Jadi itu struktur yang kita lihat, dan sekarang kita berarti create yang namanya Elliott wave, ya, 5 wave impulsif dalam hal penurunan. Dan kalau kita lihat tadi pergerakannya, ini di time frame 4 jam kita baru lebih jelas. Nah, ini kita udah create yang namanya wave 1, 2, wave 3. Sekarang ongoing create wave 4, dan kemungkinan nggak berlangsung lama Bitcoin akan drop lagi turun ke wave 5. Yaitu potensial target kita adalah di level 23.800, 20.700-an something. Jadi di area tersebut lah, nggak pasti spesifik, tapi bisa dijadikan bahan pertimbangan. Jadi sekarang target kita adalah potensial retracement saja buat Bitcoin, sedikit mengalami kenaikan ya dalam beberapa waktu, teman-teman, kemudian Bitcoin kembali mengalami koreksi. Nah, pertimbangan yang bisa saya lihat juga adalah dari posisi dari posisi RSI. Teman-teman, RSI di time frame daily sudah menunjukkan level jenuh jual ya, jenuh jual, dengan kemungkinan Bitcoin adalah masih dalam tren penguatan. Hanya saja kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, ternyata volume perdagangan Bitcoin nggak terlalu besar. Oke, karena Bitcoin turun, tapi saya melihat retracement-nya nggak terlalu nanjak. Oh, di sini saya melihat bahwa potensinya kemungkinan Bitcoin cuma naik sementara. Dan kemudian dia akan kembali melanjutkan penurunan.
Dan ya kemungkinan akan terbentuk yang namanya bullish divergence juga, di mana pergerakan dari indikator RSI udah mulai naik, tapi pergerakan Bitcoin justru malah turun, teman-teman, membuat swing low baru. Nah, itu bisa jadi potensial untuk kita lihat nanti. Nah, biasanya setelah terbentuk yang namanya flat corrective pattern, itu ditunjang sama peningkatan impulsive wave, atau peningkatan yang lumayan signifikan terhadap market. Jadi hati-hati aja kalau udah melihat pola flat seperti ini. Karena setelah itu tren rally itu bisa sangat-sangat gila, teman-teman. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin ada planning buat DCE, teman-teman bisa cari level-level support yang menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi. Saya rasa sih gitu buat market sekarang. Ini masih berupa potensi ya, ingat berupa potensi, nggak pasti terjadi, tapi ya teman-teman prepare aja beberapa skenario yang kita udah sampaikan di video kemarin sama video hari ini. Bila mana ada satu yang terjadi dan teman-teman udah antisipasi ya bagus buat teman-teman. Tapi kalau mungkin dua skenario yang kita sudah bilang nggak terjadi ya itu juga bisa menjadi kemungkinan juga, teman-teman. Jadi ya yang namanya skenario nggak ada yang pasti. Oke, gitu aja paling buat pergerakan Bitcoin serta beberapa news. Kita akan update lebih banyak nanti di komunitas Telegram. Ya, sambil menunggu saya juga akan pantau di Twitter, teman-teman, ada banyak news yang mungkin akan ada ya hari Senin. Tapi sementara sih market masih gitu-gitu aja, news juga nggak terlalu banyak, sentimen nggak terlalu banyak, sehingga ya kita akan update belakangan. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.